Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita berjumpa kembali dalam obrolan budaya RRI Tarakan. Obrolan budaya ini dapat Anda akses melalui UCTV channel 130, Nin Media channel 20, YouTube RRI Tarakan Official, streaming RRI Playgo yang bisa Anda download di Play Store dan App Store. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Anda pasti sudah sering mendengar kata pelestarian budaya. Kalau merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka dapat didefinisikan bahwa yang dimaksud pelestarian budaya ataupun budaya lokal adalah upaya untuk mempertahankan agar budaya tetap sebagaimana adanya. Setiap tradisi kebudayaan yang ada di Nusantara ini tidak jauh berbeda antara satu dengan daerah lainnya. Namun, ada beberapa yang menggambarkan ciri khas daerahnya masing-masing dan tetap dilestarikan agar tidak punah. Begitu juga dengan masyarakat Tidung, Ulun Pagun yang memiliki banyak adat istiadat yang masih dilestarikan hingga hari ini. Namun, ada juga yang hampir punah karena gempuran budaya luar atau faktor lainnya. Kita akan menggali lebih jauh mengenai pelestarian tradisi adat masyarakat Tidung ini bersama Muhammad Arba'in, pegiat budaya Ulun Pagun, dan Evi Susanti, Ketua Ikatan Perempuan Tidung Muda atau IPTA. Oke, kita akan menyapa dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Malam, Assalamualaikum, salam. Iya, Mas Arba'in apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Baik, Ya. iya deh. Hari ini terlihat dengan busana batik dan menggunakan topi khas dari Sinyal. Kalimantan, Sinyal. Oke. Ya, kemudian juga ada Mbak Evi. Apa kabar Mbak Evi? Iya, alhamdulillah baik. Baik Mbak Evi ya. Sehat. Pokoknya luar biasa deh Iya di deh. acara obrolan budaya kali ini. Siap. Baik, kita akan tanya nih yuk untuk Oke, boleh. yang pertama untuk Mas Arba'in ya. Sebenarnya apa sih ya tujuan dari pelestarian adat ini khususnya untuk masyarakat Tidung gitu Mas Arba'in? Ya. Silakan Mas Ya, Arba'in. baik. Pelestarian ini kan memang menjaga nilai-nilai tradisi yang sudah lama ada, yang saat ini mulai terkikis. Nah, jadi upaya pelestarian itu untuk menjaga adat itu supaya bisa eksis ya, sampai saat ini. Ya, jadi tetap dilestarikan gitu ya. Betul, ya. Nah, kemudian juga contoh upaya yang dilakukan apa nih Mas Arba'in? Oke, salah satu upaya yang dilakukan dalam pelestarian adat itu mungkin bisa kita lihat di peringatan Hari Ulang Tahun Tarakan ya, ada prosesi Irau Tengkayu, Betul. dengan Padau Tujuh Dulung itu adalah salah satu pelestarian yang di dalamnya itu tidak hanya include untuk seremonial saja, tapi juga ada pewarisan nilai-nilai budaya, terus ada kearifan lokal yang masih dijaga, salah satunya seni tari, tradisi yang memang diadakan di acara itu. Oke. Iya. Jadi tentu juga ada langkah-langkahnya nih Mas Arba'in ya. Yang salah satu contohnya adalah ketika peringatan Hari Ulang Tahun Kota Tarakan. Ada penurunan Padau Tujuh Dulung dan tari kolosal sih biasanya Ya, yang betul, tari kolosal. disajikan gitu ya. Nah, tentu langkah awal dari mungkin tingkat keluarga, kemudian tingkat masyarakat yang dilakukan nih untuk melestarikan budaya ini apa? Oke, yang kental di masyarakat Tidung itu biasanya ketika bulan Safar kita tuh ada peringatan tulak bala. Nah, tulak bala di suku Tidung sangat unik. Dia ada membuat yang namanya ketupat, dalam bahasa Tidungnya tuh imbiuku. Imbiuku. Betul. Imbiuku itu tidak hanya dibuat segi empat dengan daun, tapi dia ada yang berbentuk burung. Oh gitu. Ya. Jadi kemudian itu diadakan cuma biasanya tuh di pesisir, di laut gitu Mas. Oh iya. Nah, Iya. untuk menolak bala, membuang bala dari tempat kita gitu. Tapi cukup menarik sekali. Katanya kan bukan hanya untuk bentuk ketupat ya Mas ya. betul. Bentuk-bentuk seperti burung gitu. Ya. Apakah dengan bentuk yang lain itu ada juga maknanya nggak sih? Ya, orang Tidung ini kan memang mata pencaharian mereka itu kan di laut. Betul. Di laut. Nah, kenapa burung? Burung Ya. itu kan filosofinya dia memiliki sayap, bisa terbang. Oke. Jadi dengan dibuat ketupat itu, mungkin bala itu bisa jauh dari tempat kita. Gitu. Baik. Oke. Ke Mas Baris, saya mau ke Mbak Evi Iya, cantik dulu. silakan yuk. Oke, Mbak Evi apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Oke, Mbak Evi, perlu nggak sih menurut Mbak Evi ada pelestarian tradisi adat? Boleh bagi sebagai ketua pemuda Tidung ya, gimana Mbak Evi?
Iya. Ya sangat perlu sekali ya namanya pelestarian budaya Tidung, apalagi khususnya untuk anak-anak muda ini Ya. yang sudah kurang paham, kurang pengetahuan tentang adat budaya sendiri, apalagi suku Tidung di Tarakan ini. Dan kebanyakan sih memang anak-anak mudanya kurang peduli gitu, kurang minat dengan adat istiadat sendiri. Oh, Nah gitu. makanya saya mengajak teman-teman yang muda ini untuk melestarikan adat istiadat Tidung. Nah, ini satu tantangan yang memang cukup menarik sekali sebagai ketua pemuda untuk suku Tidung. Bagaimana caranya? Sekarang mungkin sudah milenial seperti ibaratnya seperti itu. Bagaimana caranya Mbak Evi sendiri gitu loh untuk bisa menggait ataupun mengajak pemuda-pemuda khususnya putra-putri daerah untuk bisa melestarikan khususnya suku Tidung ini? Dan memang agak sedikit sulit ya untuk mengajak anak-anak milenial ini, terutama yang sudah istilahnya sekarang ini modern ya, dengan makanan yang sangat nggak ada sudah ciri-ciri khas makanan Tidungnya, ya seperti itu, dan ngomongnya juga sudah bahasa daerahnya juga sudah semakin tidak ada lagi seperti itu. Nah makanya saya mengajak teman-teman itu untuk melestarikan terutama bahasa daerah. Jadi saya mengajak teman-teman untuk berkumpul atau bertemu, dan saya juga ada salah satu acara program untuk berbahasa daerah. Jadi itu salah satu untuk melestarikan bahasa daerah itu agar tetap ada, dan narasumbernya sih rata-rata anak-anak muda semua. Ya, jadi kita bisa melihat dari keluarga Yu ya. Betul. Nah, kalau mungkin keluarga Mas Arbain ya, kira-kira berapa persen sih untuk mengajarkan ke anak-anak bahasa daerah Tidungnya, kemudian bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya gitu. Gimana pengalamannya Mas Arbain? Ya, kalau di keluarga saya memang dua-dua ayah ibu Tidung asli gitu ya. Jadi bahasa Tidung yang memang turun-temurun kami bicarakan di rumah, termasuk salah satu cara saya mewaris itu, saya membuat konten di YouTube, Mas Heri. Jadi konten itu, jadi tidak hanya saya yang berlakon di situ, istri saya, anak saya, semua orang-orang di Mamburungan saya ajak untuk masuk ke situ dan berbicara bahasa Tidung. Iya, baik. Jadi salah satu upaya juga untuk bahasa Tidung ini biar bisa dilihat di YouTube dan juga dipelajari juga masyarakat yang mungkin ada di luar Tarakan yuk. Bahkan kan serumpun di Malaysia ada. Nah, benar. Bahkan kalau ada siaran nuansa daerah Tidung Pasti dari Malaysia juga ikut bergabung. Ya. Baik, kita akan jeda juga yuk di obrolan budaya ini. Pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan budaya tentang pelestarian tradisi adat masyarakat Tidung akan kami lanjutkan setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Playgo, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. pendengar dan pemirsa RRI Net, kita berjumpa kembali dalam obrolan budaya RRI Tarakan. Obrolan budaya ini dapat Anda akses melalui UCTV channel 130, NIN Media channel 20, YouTube RRI Tarakan Official, streaming RRI Playgo yang bisa Anda download di Play Store dan App Store. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Anda pasti sudah sering mendengar kata pelestarian budaya. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka dapat didefinisikan bahwa yang dimaksud pelestarian budaya ataupun budaya lokal adalah upaya untuk mempertahankan agar budaya tetap sebagaimana adanya. Dan setiap tradisi kebudayaan yang ada di Nusantara ini tidak jauh berbeda antara satu dengan daerah lainnya. Namun ada beberapa yang menggambarkan ciri khas daerah masing-masing dan tetap dilestarikan agar tidak punah. Begitu juga dengan masyarakat Tidung Ulun Pagun yang memiliki banyak adat istiadat yang masih dilestarikan hingga hari ini, namun ada juga yang hampir punah karena gempuran budaya luar dan faktor lainnya.
Kita akan menggali lebih jauh mengenai pelestarian tradisi adat masyarakat Tidung ini bersama Muhammad Arbain selaku pegiat budaya Ulun Pagun dan juga Evi Susanti selaku Ketua Ikatan Perempuan Tidung Muda atau IPTA. Mas Heri, boleh dong kita sapa Iya. narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Halo Mas Arbain. Halo. Halo Mbak. Iya, apa kabar Mas Arbain? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya? Sehat. Selaku pegiat budaya Ulun Pagun. Ya, juga ada Mbak Evi, apa kabar Mbak? Ya, alhamdulillah baik. Sehat juga ya, selaku IPTA merupakan Ketua Ikatan Perempuan Tidung Muda. Ya. Oke. Nah yuk, ada Ya. pertanyaan tentunya yang kita ingin sampaikan kepada Mas Arbain. Ya, banyak pertanyaan yang kita tanyakan sama narasumber kita malam Betul. hari ini. Baik pendengar, malam hari ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita ya Mas Heri Betul, ya. betul, ya. Oke, yang hadir malam hari ini. Selamat malam Mas Arbain. Selamat malam, Mbak. Apa kabar? Kabar baik. Iya, Mas Arbain ini seorang pegiat budaya Ulun Pagun. Dan bukunya juga Ya. sudah banyak ya. Iya dong. Mengenai tradisi-tradisi Tidung dan sejarah-sejarahnya. Nah, kita akan lebih jauh mengetahui ya bagaimana bisa pelestarian budaya Tidung itu sendiri. Ada Oke. juga Mbak Evi selaku Ketua Ikatan Perempuan Tidung Muda. Sehat selalu Mbak Evi? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Jadi ini generasi yang akan meneruskan seperti apa sih pelestarian nantinya di suku Tidung ini. Betul. Jangan sampai punah. Jangan gitu sampai ya. punah. Iya, kita bisa langsung pengen ngobrol dong dengan narasumber kita. Ya. Saya ke Mas Arbain dulu ya. Oke, Mas Arbain, sebenarnya tujuan dari pelestarian tradisi adat ini khususnya bagi masyarakat Tidung itu seperti apa sih, Mas? Ya tentu pelestarian ini kan bagaimana kita bisa menjaga nilai-nilai budaya, nilai-nilai kearifan lokal suku Tidung itu sendiri sehingga bisa eksis sampai ke regenerasi dari orang-orang harus ada. Tidung sendiri sama orang-orang yang ada di Tarakan juga bisa mengenal tentang suku budaya Tidung itu. Oke, memang jadi harus ada regenerasinya Betul. ya Regenerasi. untuk mengenal suku Tidung itu sendiri. Jadi bukan hanya dari masyarakat luar saja, mungkin dari keluarga itu hal yang paling awal seperti itu ya, Mas Arbain betul. ya. Paling penting ya keluarga dulu yang bisa melestarikan bahasa itu. Gitu. Baik. Kalau saya ingin bertanya sama Mbak Evi, gimana nih? Apakah juga merasa perlu ada pelestarian tradisi yang ada saat ini? Iya, sangat perlu sekali ya, terutama bagi anak-anak muda yang sekarang ini sudah generasi milenial yang kurang pemahaman tentang bahasa daerah dan Iya. ciri makanan khasnya daerah dan adat istiadat lain dalam suku Tidung. Ya, jadi memang perlu sekali ya untuk Tidung muda yang juga harus tahu adat seperti apa, kemudian tentang bahasa Iya. dan bagaimana nanti cara melestarikannya yuk. Iya. Nanti kita akan tanya lebih banyak tentang tradisi dan juga adat istiadat yang ada di masyarakat Tidung. Kita masih dong ngobrol lagi. Tadi kan masih untuk bagaimana tujuannya, apa sih tujuannya seperti itu ya. Kemudian Mas Arbain, langkah apa sih yang dilakukan ya untuk bisa melestarikan budaya kita sendiri. Kalau misalnya kita melihat ya, tidak bisa kita pungkiri nih Mas ya. Seperti masukan-masukan dari budaya-budaya luar, tapi memang kita sebagai putra-putri daerah, khususnya Mas Arbain adalah seorang pegiat budaya Tidung sendiri. Ya, Langkah betul. apa yang diambil untuk bisa melestarikan budaya ini, Mas Arbain? Ya, untuk melestarikan itu saya kira ya dari diri kita sendiri gitu, dengan salah satu cara melestarikan dengan melestarikan bahasa ibu. Oke. Nah, bahasa ibu ini kan salah satu memang yang harus kita jaga karena memiliki ciri khas tersendiri dari suku itu. Gitu. Ya. Oke, jadi memang dimulai dari bahasa ibu itu Bahasa sendiri. ibu, Betul. bahasa sehari-hari yuk ya. Bahasa Nah, sehari-hari. kalau Mbak Evi punya pendapat seperti apa barangkali? Untuk pelestariannya ya di masyarakat. Betul, mengenai Iya. bahasa juga. Oke, mengenai bahasa yaitu kami mengajak terutama anak-anak muda untuk mau berbahasa Tidung. Mhm. Iya. Salah satu yang dilakukan? Ya, salah satu yang dilakukan saya membuat perkumpulan. Jadi di dalam perkumpulan itu kami berbahasa Tidung dan saya juga punya program TV sendiri berbahasa Tidung dan narasumbernya saya sengaja memanggil untuk anak-anak muda agar ada minatnya gitu berbahasa Tidung. Jadi mengapresiasi kan kalau berbahasa daerah nanti kita tampilkan, kita memperkenalkan kepada masyarakat Tarakan, khususnya juga di luar sih. Iya. Jadi nanti kita akan tanya lebih banyak ya, Ya. untuk Mas Arbain juga Mbak Masih Evi. banyak yang mau kita tanyakan bagaimana Betul bisa sekali. melestarikan budaya Tidung itu sendiri. Nah, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan budaya tentang pelestarian adat masyarakat Tidung akan kami lanjutkan setelah layanan masyarakat berikut ini.
Balinya tiba 6 bulan semata sinan kio pangkesalu andang lalu manusia latuk-latuk buah babal kedapi nelan astawa tungguluan takong tandosku bobelimpu ujung balinya tiba 6 bulan semata sinan kio pangkesalu andang lalu manusia latuk-latuk buah babal kedapi nelan astawa tungguluan takong tandosku bobelimpu. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Anda juga bisa berpartisipasi dalam obrolan budaya. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pelestarian adat masyarakat Tidung, Anda bisa chat atau SMS di nomor 0821 5320 9845. Ya, kembali ke Mas Arbain. Mas Arbain, apa saja sih untuk adat istiadat suku Tidung yang masih tetap dilestarikan sampai saat ini? Ya, selain yang tadi bahasa, adat budaya yang masih kental itu biasanya kita di bulan Safar itu ada tulak bala. Tolak bala. Ya. Tulak bala itu ada ritual doa, kemudian ada ketupat yang dibuat. Kemudian ketupatnya tidak hanya berbentuk segi empat, tapi juga berbentuk burung-burung biasanya. Ya. Nah, ini filosofinya sih untuk bagaimana burung itu memiliki sayap sehingga bala itu mungkin bisa dibawa pergi dari tempat kita. Oh, seperti itu. Ya, kenapa di bulan Safar? Atau ada bulan-bulan lainnya? Ya, Mas karena Arbain? memang bulan Safar kan bulan di mana bala itu turun kan Mas Heri. Jadi untuk menjauhkan dari bala kita mengadakan tolak bala dan doa bersama biasanya. Saya pernah dengar juga kalau bulan Safar nih bulan panas gitu ya. Betul, bulan panas. Yang lahir di bulan Safar pun kalau anak orang Tidung itu biasanya nanti ditimbang. Ditimbang dengan sayur-sayuran dan ikan sayuran supaya dingin, tidak panas nanti. Baik. Filosofinya seperti itu. Itu tradisinya ya, Mas Betul, Arbain? tradisinya. Nah, kalau menurut Mbak Evi, apa yang harus dilakukan nih kaum muda perempuan untuk melestarikan tradisi adat ini? Menurut yang untuk khusus anak-anak mudanya ya. 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 Selain berbahasa daerah, kami juga memperkenalkan, mempelajari makanan-makanan khas Tidung karena yang sekarang ini kan belum banyak yang tahu ya. Betul. Nah, dengan suku Tidung sendiri pun sekarang ini sudah jarang untuk menyajikan makanan khas sendiri. Iya, jadi makanya kami buat program ada yang namanya UMKM ataupun jajanan khas Tidung. Jadi kami membuat makanan khas Tidung itu sendiri. Ya. Mbak Evi, Mas, ini yang menarik sekali adalah makanan khas suku Tidung. Ketika kita keluar daerah, Ayu, apa sih makanan khas di Khasnya, Tarakan? iya. Khas di suku di Tarakan itu apa sih? Tarakan itu kita punya namanya suku Tidung. Betul. Tapi makanannya apa? Mbak Evi, makanan khas suku Tidung ini seperti apa? Apa namanya? Kalau makanan khas Tidung itu banyak sekali macamnya ya, Iya, Mbak. Nah, yang terutama yang kalau makanan beratnya itu ada temburungun, dan temburungun itu susah sekali didapat dan jarang untuk diperjualbelikan. Ada juga kalau misalnya daun sabai itu kan sudah banyak yang tahu ya. Daun singkong katanya ya itu ya? Iya, daun sabai kalau kami bahasa Tidungnya. Oh gitu, Iya. oke. Ya, misalnya kalau tradisi di Malang, ini makanannya kan ada tempe, ya. Kalau di Kediri ada tahu. Berarti Betul. nanti kalau di Tarakan ada temburungun ya tadi ya. Temburungun. Ini yang kayak seperti Keong. kicap keong. Keong, Oh betul. gitu. Itu jualnya di Mamburungan kalau nggak salah ya. Iya. Iya, di Mambrungan sama daerah Juwata. Itu dia. Dan jarang sekali ada yang jual itu. Rasanya seperti apa Mbak Evi temburungun itu? Rasanya itu seperti apa ya? Dia itu agak keras juga sih ya. Keong apa? Siput gitu ya. Iya. Ya.
Kalau zaman dulu itu cuma direbus, dicocolin sambal jeruk itu aja. Kalau sekarang ini bisa divariasikan Dikreasikan. biar lebih menarik lagi. Oh, Jadi gitu. kita buatin tumis pedas atau bumbu sate. Ya. Jadi lebih banyak peminatnya seperti itu kan, karena Ya. rata-rata orang lihat apa sih temburungan ini, gitu kan? Agak Dan aneh. iya agak aneh kan, dan hidupnya pun mohon maaf kan Ya, ditambak benar. seperti itu, dilumpur-lumpur. Jadi mungkin orang-orang mikirnya agak gimana. Pokoknya rasanya nyam Nah. lah ya. Oke, Mas Arbain. Ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara suku Tidung nih, apa aja sih Mas adat istiadat suku Tidung nih mungkin sudah hampir punah dan ini juga sudah jarang sekali dilakukan. Ya, kalau berbicara adat yang hampir punah sih banyak ya Mbak. Salah satunya bahasa itu kan punya beberapa dialek. Oke. Jadi ada dialek yang kena rumpun dengan sembakung itu Tidung Bengawong namanya. Itu juga punah. Nah, kalau tradisi kesenian itu yang punah itu adalah tari bebalon. Oh, Ya, ada bebalon yang seni nyanyikan dengan bebilin itu biasanya. Bebilin, betul. Itu ada tariannya lagu itu. Nah, itu juga hampir punah. Dan masih banyak sebenarnya yang sudah hampir ya belum punah tapi hampir punah. Tapi kenapa? Kenapa ia bisa hampir punah? Kenapa? Oke, hampir punah pasti kenapa? Nah, pasti Iya. punahnya itu bukan karena orang luar tidak mau mengenal suku Tidung, tapi orang Tidung kadang-kadang minder untuk memperkenalkan budayanya. Oh gitu. Ya, makanya banyak berbagai macam anak muda, ya ada Mbak Evi, ada Bang Usman yang pengrajin sesingal, kemudian teman-teman yang pada Tunurbik dan yang lain Ya. memperkenalkan itu dengan cara mereka sendiri, Oh, melestarikan dengan Ya. cara mereka sendiri gitu. Baik. Ya, kita juga tanya dengan perempuan muda Tidung, Boleh. khususnya untuk Mbak Evi. Nah, tadi kalau Mas Arbain pendapatnya seperti ya karena hampir punah. Hampir punah. Pendapatnya dari Mbak Evi seperti apa? Seperti Penyebab apa? tradisi yang sudah jarang dilakukan nih kira-kira apa kalau menurut Mbak Evi? Iya. Kalau menurut saya, tradisi itu biasanya butuh biaya juga sih Mas. Butuh Iya, biaya. iya, butuh biaya. Jadi sekarang kalau zaman dulu itu kalau perkawinan, kalau orang Tidungnya di Iya. acara perkawinan itu banyak sekali acara-acaranya. Jadi sebelum menikah itu malamnya itu ada malam berpupur. Jadi pengantin itu ya kita pupurin. Setelah itu menikah ada lagi acaranya 3 malam. 3 malam. 3 malam untuk berjepin bersama-sama Oh, gitu. warga. Nah jadi itu kan butuh biaya banyak Mas. Oke. Jadi mungkin zaman sekarang ini untuk menghemat budget atau mungkin seperti itu. Ya. Jadi rata-rata itu saya lihat ya orang Tidung itu jarang sekali mereka ada lengkap adat istiadat yang mereka lakukan perkawinan. Kadang cuma perkawinan siang malam udah selesai, nggak ada lagi. Disederhanakan gitu Iya, ya? disederhanakan. Mungkin seperti itu sih Pak Heri. Ya, kalau Mbak Evi melihat sendiri apakah kaum muda saat ini lebih bangga dengan budaya luar atau seperti apa? Kalau dilihat di masyarakat nih. Kalau saya lihat sih ya teman-teman saya seumuran saya, iya sih lebih ke modern gitu. Jarang yang ada ingin berbahasa daerah, jarang juga yang mau mengetahui makanan khas Tidungnya, jarang juga untuk seperti menari-menari itu sudah jarang sekali sih ya. Iya. Tapi memang ini juga perjuangan sangat luar biasa ya untuk kaum mudanya perempuan Tidung ya. Tadi kan sudah dimulai dengan kuliner ya, Iya, memperkenalkan betul. kuliner yang ada dan nantinya juga bisa ke tradisi-tradisi lainnya. Tentunya banyak sih sebetulnya. Banyak. Sebenarnya yang paling mudah untuk kita, khusus masyarakat Tarakan, kata yang mungkin menunjukkan kalau kita memang dari Tarakan atau suku Tidung menggunakan bahasa Goy. Ya. Gimana Mas Arbain, Mbak Ya, Evi? betul, bahasa Goy. Ya kan? Dari mana kamu Goy? Begitu ngomongnya? Iya, Nah, itu, Jadi kalau kita saudara. misalnya keluar kota itu kan Mbak Ayu, ya. yang dekat aja lah di Samarinda. Betul. Itu mereka ada bahasa, memang bahasa ciri khasnya. Ya, Jadi kalau- kalau seandainya kita yang datang ke sana kita terikut gitu Pasti, nah bahasa pasti. mereka Heeh. iya. Nah, kalau di Tarakan ini susah sekali masyarakat pendatang itu terikut dengan Dengan bahasa bahasa, kita. iya Iya. kan kalau bahasa Tarakan itu ada bahgoy Nah, gitu itu kan. dia. Iya. Jarang sekali orang, sedangkan anak-anak Tarakan aja jarang menggunakannya. Gimana kita untuk menarik perhatian pendatang gitu kan untuk berminat dengan bahasa kita, dengan Iya. makanan khas kita, itu sangat sulit sekali kita ini memperjuangkan itu. Ini kerja keras banget ya Iya. untuk sebagai putra-putri daerah.
Tanggung untuk jawabnya usaha. sebagai generasi penerus nih ya. Betul sekali. Jadi memang mulai deh dari sekarang gitu ya kan. Contoh dari kita aja, Iya. bisa menggunakan bahasa goy kayak gitu. Tapi kadang bingung juga sih tempatnya di mana gitu. Tapi kalau bah bisa Iya. nyangkut di mana-mana. Bah. Bahkan di Malaysia Iya, juga ada masalah bahkan di ini. Malaysia Iya. juga ada, betul. Baik. Iya. Baik Oke. pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan budaya tentang pelestarian tradisi adat masyarakat Tidung akan Iya. kami lanjutkan setelah kita dengarkan lagu berikut ini. Menempuh ombak, aduhai sayang, menempuh ombak, duhai sayang di tengah lautan. Berlayar gunung Abidin, Sultan Abidin. Berlayar gunung Abidin, Sultan Abidin. Menempuh ombak, aduhai sayang, menempuh ombak, duhai sayang di tengah asal usulnya terakan puluh terakan, asal usulnya terakan puluh terakan, andang nebayang, aduhai sayang, andang nebayang, aduhai sayang gium deakan. Menempuh ombak, aduhai sayang, menempuh ombak, aduhai sayang di tengah lautan, andang nebayang, aduhai sayang, andang nebayang, aduhai sayang gium The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini.
RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di RRI Tarakan dalam obrolan budaya yang dapat Anda akses melalui WCTV channel 130, Nin Media channel 20, YouTube RRI Tarakan Official, streaming RRI Playgo yang bisa Anda download di Play Store dan App Store. Iya. Oke. Baik, kita juga masih bersama narasumber kita, ada Mas Arbain selaku pegiat budaya Tidung, juga ada Mbak Evi selaku Ketua IPTA, Ikatan Perempuan Muda Tidung. Atau Tidung Muda ya? Tidung Muda. Oke. Baik, Mas Arbain, bisa dijelaskan sih apa saja, Mas Arbain, bisa dijelaskan apa saja manfaat melestarikan tradisi saat ini? Ya, manfaat tentu kalau bagi kami ya orang Tidung sendiri, tentu manfaatnya bisa menjadi regenerasi kepada anak cucu kami gitu. Nah, kemudian harapannya ya bahasa Tidung tidak hanya dipelajari oleh orang Tidung, tapi yang dikatakan Mbak Ayu tadi, Go itu kan salah satu bahasa kawan gitu ya dengan teman-teman. Go terus Bah dan bahasa-bahasa yang lain, mungkin itu bisa menjadi pemantik orang-orang untuk bisa menyukai bahasa itu gitu. Iya, jadi memang dimulai dari diri sendiri, Betul. keluarga, ke masyarakat lingkungan, generasi muda yang penting. Ya, betul. Itu yang penting. Oke, ini dari Mas Arbain ke Mbak Evi. Mbak Evi khususnya untuk Ketua Ikatan Perempuan Muda Tidung ya kan, khususnya generasi muda, generasi milenial. Tapi namun yang namanya tetap putra-putri daerah, mengapa yang generasi muda ini khususnya warga lokal jarang sekali menggunakan bahasa daerah kita? Nah, jadi setelah saya sering berkumpul dengan anak-anak kecil, anak-anak muda itu, kenapa saya pasti tanyakan kenapa nggak mau menggunakan bahasa daerah kita. Rata-rata mereka nggak tahu, Mbak Ayu. Oh gitu. Iya. Seumuran saya pun yang kebanyakan mereka nggak bisa, paling ngerti aja. Oh gitu. Iya. Dan anak-anak kecil juga seperti itu. Jadi saya tanya kenapa? Karena orang tua di rumah itu jarang mengajak untuk berbahasa daerah. Kalau saya kan dari kecil memang papa mama orang tua saya kan berbahasa Tidung di rumah. Jadi saya dengar-dengar gitu kan. Jadi agak ngerti dan saya memberanikan diri walaupun ada candaan, ada olokan seperti itu kan. Karena saya bahasa Tidungnya juga mungkin dialeknya juga ke milenial ya Kak, gitu. kalau sekarang ini. Jadi nggak terlalu Tidung banget gitu. Nah, jadi memang walaupun ada candaan, ada olokan dari mana-mana, saya tetap memakai bahasa daerah saya. Saya bangga dengan bahasa daerah saya. Jadi seketika saya bertemu dengan teman-teman seumuran saya atau yang lebih tua dari saya menggunakan bahasa daerah saya sendiri. Sedikit mungkin Mbak Evi, mungkin ya kan. Kalau kita melihat di daerah luar, contohnya nih, bahkan di daerah Jawa, Sulawesi, sampai menggunakan bahasa Indonesia nggak bisa, pasti pakai bahasa daerah gitu kan. Tapi mungkin nggak sih Mbak kalau misalnya khususnya dari perempuan muda ini bisa berikan gebrakan gitu, misalnya mungkin ada acara atau ada kegiatan untuk bisa mengajak khususnya masyarakat Tarakan untuk bisa lebih mengenalkan bahasa daerah. Kami memang ada beberapa kegiatan dari mulai anak-anak kecil, kami mengajarkan dasar-dasarnya aja dulu bahasa, agar lebih mengenal dulu gitu kan bahasa daerah seperti ini. Dan ada juga yang orang luar, teman-teman komunitas, teman-teman organisasi yang bukan orang Tidung juga berminat untuk, banyak yang berminat untuk belajar bahasa Tidung. Jadi kami buat kegiatan seperti itulah, mengajak walaupun bukan dari suku Tidung sendiri, suku lain juga bisa ikut bersama kami. Iya. Oke. Ya, kalau boleh tahu Mbak Evi, apakah juga sudah ada nih kamus bahasa Tidung di Tarakan saat ini? Kalau di Tarakan sudah di Nunukan ya Kak, Ya, Nunukan, sama di Bunyu. Kalau masuk di sini dia dalam bentuk
digital. Kalau dalam bentuk Iya. bentuk buku adanya di Nunukan. Kalau digital dia sudah ada. Sudah ada. Nah, Iya, kalau yang misalnya buat itu teman-teman di Bunyu sama di Nunukan. baik, Mbak Evi, kalau boleh tahu selama ini apakah sudah ada semacam kamus bahasa Tidung di Tarakan? Kalau di Tarakan itu belum ada, Pak. Jadi di Nunukan sudah ada, sudah terbuat kamusnya dalam bentuk buku. Kalau teman-teman di Bunyu masih membuat digital. Kenapa dia buat digital? Biar semua orang bisa ngelihat seperti itu. Iya. Iya. Nah, kalau digital ini apakah juga langsung dipelajari untuk Tarakan atau seperti apa? Iya, untuk semua yang mau mempelajari kita bisa buka linknya. Jadi di situ ada Kamus bahasa Tidung gitu, nanti Tidungnya, keluar iya. gitu ya? Iya. Nah, kalau menurut Mas Arbain gimana nih kamus yang sudah ada saat ini? Ya, sementara versi Kabupaten Nunukan ya yang membuat kamus itu. Ya. Tapi ya intinya bukan masalah benar salah kamus itu, tapi intinya sudah ada yang membuat. Oke, meskipun ada beberapa kekeliruan tapi tidak masalah. Jadi kita membuat dulu, nanti edisi revisi bisa perbaikan. Tapi sebenarnya kamus itu sudah pernah dibuat oleh LIPI, Mas. Nah, tapi memang dari redaksi kamus itu masih banyak kekeliruan yang dari LIPI. Kemudian juga pernah dibuat struktur bahasa dari Balai Bahasa Kalimantan Barat, juga pernah. Yeah. Tapi Nunukan baru yang untuk kamus secara general. Tarakan juga mungkin akan menyusul ketika nanti ada kurikulum muatan lokal itu. Kapan itu kira-kira ya? Ya, ini wacana dari 2019 kalau nggak salah, sampai ya sudah masuk ke DPRD, mudahan bisa launching 2023. Amin. Ya, kita juga doakan sama-sama mudah-mudahan cepat ya. Jadi minimal kita ngerti yuk. Ya. Nah, makan apa, jalan apa. Betul. Kemudian bagaimana kalau kita nawari makan. Oh gitu. Kalau sih taunya cukup ini aja, bantong. Bantong. Tengah. Kalau Maya itu dengan, betul tidak? Ya. Iya dong. Taunya gitu Ya, doang. kalau saya sih cuma ngerti Apaan? dako sama damo. Nah, itu apa? Nah, bedanya ini mungkin Selain bisa jelaskan ya. Iya. Kalau dako ini mungkin dengan yang lebih tua gitu ya Mas Arbin atau gimana? Kalau dako itu mungkin seperantaran kita. Oh, sepantaran. Kalau damo itu kepada orang lebih tua. Nah, Oh, itulah gitu. yuk. Lebih Dako sopan, sama lebih damo. sopan kalau Bedanya di situ, ya kan? Ya, baik untuk pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan budaya tentang pelestarian adat masyarakat Tidung akan kita lanjutkan setelah layanan masyarakat berikut ini. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi. Menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly.
Radio Visual, tonton yang Anda dengar. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami RRI Tarakan dalam obrolan budaya yang dapat Anda akses melalui UCTV channel 130, Nini Media channel 20, YouTube RRI Tarakan Official, streaming RRI Playgo yang bisa Anda download di Play Store dan App Store. Pendengar dan pemirsa, kita masih ngobrol lagi dia di kesempatan malam hari ini. Kita ke Mas Arbain. Mas, apa sih manfaatnya kalau kita melestarikan adat istiadat ini? Ya, kalau manfaat mungkin bisa untuk kita sendiri ya, orang-orang Tidung, sebagai bahan untuk regenerasi kepada anak cucu kita. Yang kedua, bisa membuat orang lain itu bisa mempelajari bahasa kita. Nah, itu mungkin suatu manfaat yang luar biasa ketika orang lain bisa menyukai, setidaknya menyukai gitu. Ya, mungkin dari beberapa vocab atau kosakata tentang misal kalau jalan-jalan bahasa Tidungnya apa ya? Apa itu? Makau-makau. Makau-makau. Ya, setidaknya tahu dengan percakapan sehari-hari dulu. Mas, gitu. yang paling sering nih, kalau misalnya kita lagi keluar daerah, kalau ngajak makan, bahasa Tidungnya makan apa? Makan itu ya kalau tarakan ini kan dari bahasa Tidung, Mbak. Jadi, tarak itu bertemu, ngakan itu makan. Oh gitu. Jadi kalau kita ngajak makan, misalnya Mas pakai bahasa Tidung ngajak saya makan gimana bahasanya? Ngakan takaduo. Oh, ngakan takaduo. Maksudnya makan kita berdua. Kayak gitu. Oh gitu. Gitu Mas Eri. Iya. Nanti kita akan belajar banyak ya. Kalau misalnya kamusnya sudah ada yuk. Iya. Nah, tadi pendapatnya Mas Arbain. Kita juga pengen tahu pendapat Mbak Evi seperti apa ya tentang manfaat tadi. Manfaatnya. Nah, silakan Mbak Evi. Kalau manfaatnya sih menurut saya pribadi sendiri untuk diri saya dulu sendiri. Karena kan orang-orang taunya Evi orang Tidung. Dan ketika orang-orang menanya tentang saya tradisi, adat istiadat, jadi saya tahu, saya paham. Betul. Jadi untuk diri sendiri dulu saya belajar kebudayaan saya sendiri, makanan khas saya, dan harus bisa berbahasa juga. Jadi ketika orang-orang ketemu dengan saya yang orang suku Tidung dimanapun misalnya di kota lain, jadi saya bisa seperti itu. Jadi untuk diri sendiri dulu sih. Habis itu untuk orang-orang di sekitar saya. Nah, kalau boleh tahu IPTA, Ikatan Perempuan Tidung Muda. Nah, ini apakah hanya ditarakan adanya Mbak Evi? Atau skup Kaltara? Sekaltara, jadi IPTA Kaltara. Jadi teman-teman di KTT ada, teman-teman di Malinau ada, di Sesayap ada, di daerah. Pokoknya yang masuk di Kaltara ada, sudah ada. Ya, nah kemudian bentuk komunikasinya seperti apa? Tentang kegiatan ya, menyamakan yang mungkin di KTT, nunukan. Nah, ini yang sudah dilakukan seperti apa Mbak Evi? Nah, yang untuk sekarang ini mereka bergerak di dalam memperkenalkan makanan khasnya masing-masing. Oh, oke. Iya, jadi kami bekerja sama. Jadi kami komunikasinya lewat grup aja seperti itu kan. Jadi ketika kami ada acara untuk memperkenalkan makanan khas, kami di Tarakan ini mengajak teman-teman di luar daerah. Iya. Ya. Oh gitu. Oke, Iya. jadi Mas, satu lagi. Boleh. Satu lagi ke Mas Arbain ini ya, ke Mas Arbain. Mas Arbain, di Tarakan ini kan satu kebanggaan juga kalau kita tuh masuk di Wonderful Indonesia, ya kan? Satu kebanggaan sendiri buat kita apalagi suku Tidung ini. Nah, Mas, selain acara Irau Tengkayu dan apa maksudnya kegiatan-kegiatan di bulan Safar, ada nggak sih Mas ritual ataupun tradisi yang dilakukan masyarakat Tidung sendiri yang misalnya akan dipertunjukkan misalnya di bulan apa, di hari apa, seperti itu? Ya, yang sering ada dulu itu ada ritual besitan. Besitan, apa itu? Besitan ini media pengobatan tradisional suku Tidung. Oh gitu, Ya. dilakukan kapan itu? Itu biasanya dilakukan ketika ada orang yang sakit. Oh. Nah, yang sakit, kemudian biasanya di situ ada beberapa adegan, ada orang, ya mungkin bisa dibilang bahasa awam itu ya dukun gitu, yang nanti dia menari-nari sambil ada yang menabuh gendang. Kemudian biasanya penyakitnya itu dipindah ke binatang biasanya. Oh seperti itu. Gitu ya. Oh baik. Jadi memang tradisi itu dilakukan ketika ada yang sakit. Ada yang gitu sakit ya? saja. Ada yang sakit Betul. ya. Oke. Apakah khusus untuk orang Tidung saja ataupun memang untuk orang Tarakan yang bukan dari suku Tidung? Selama ini yang saya lihat ya khusus untuk orang Tidung. Nah mungkin juga bisa untuk orang lain. Baiklah seperti itu. Jadi boleh ya. Iya. Oke. Nanti bisa juga ya salah satu alternatif barangkali Mas Arbain ya, tradisi yang memang tidak menyaingi medis tapi memang itu ada gitu ya, di betul, masyarakat ada di Tidung masyarakat, gitu ya. betul. Oke. Tidak. Tutup ini ya, closing ya. Oke. Oke. Sudah nggak? Ulang. 3, 2, 1.
Yuk, tanpa terasa kita juga sudah berada di penghujung acara obrolan budaya. Jadi banyak obrolan kita yang kita ketahui manfaatnya apa dan sejauh mana juga sudah melestarikan untuk suku Tidung itu sendiri. Bahkan tugas berat dari IPTA. Susah banget, berat. Ikatan Perempuan Tidung Muda ini mengenalkan bahasa ibu bahasanya khususnya untuk bahasa Tidung kepada generasi muda. Iya. Baik, saya pulang juga pakai goy ya, ntar pulang pakai goy. Oke, goy. Oke, goy. Di sini pakai goy semua ya, Teh ya. Ya, Oke. mungkin untuk Mbak Evi, closing statementnya Mbak Evi selaku Ketua IPTA, apa rencana ke depan agar budaya dan tradisi adat yang ada ini juga bisa tetap lestari? Kalau rencana ke depan sih belum ada, tapi saya tetap konsisten dengan kegiatan-kegiatan saya yang setelah saya lalui seperti memperkenalkan bahasa daerah, memperkenalkan makanan khas, tari-tariannya, adat istiadat. Setiap acara itu kan selalu ada adat istiadatnya seperti anak kecil yang potong rambut, naik ayun, tentang pernikahan orang Tidung, seperti itu. Jadi kami mungkin tetap konsisten aja sih untuk memperkenalkannya biar lebih dikenal. Iya. Tetap berusaha ya. Ya dong, Mas Arbain. Ya. Nah, giliran Mas Arbain ini mungkin punya harapan ke depan supaya lebih banyak lagi masyarakat khususnya kaum muda supaya ikut berpartisipasi menjaga kelestarian adat yang sudah ada. Ya, saya mungkin berharap banget, maksudnya budaya Tidung ini bisa dikenal luas, bisa disukai oleh orang-orang lain selain orang Tidung gitu ya. Mungkin salah satunya dengan dengan membuat suatu kebijakan ya tadi ya kurikulum muatan lokal kebudayaan suku Tidung yang ada di sekolah-sekolah mungkin itu mungkin salah satu nawacita atau titik awal untuk bisa membumikan bahasa Tidung itu di lingkungan pendidikan dulu. Oke, Mas, kalau misalnya Ayu punya satu permintaan untuk Mas Arbain, boleh nggak mengucapkan pakai bahasa Tidung, mengucapkan terima kasih pada pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini, pakai goy. Pakai goy. Gimana? Baik, terima kasih kepada pemirsa yang pango gilong siaran damo atau gitu. Semoga siaran gitu bermanfaat untuk ulun ando. Iya, terima kasih. Iya. Kalau terjemahannya yuk, seperti apa? Kan sudah tadi Ayu bilang, terima gitu ya? kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini. Nah, kalau Mbak Evi, mungkin seperti apa ucapan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menonton obrolan kita pada saat ini? Kalau menurut saya ini karena saya bahasa saya kurang ini sih ya. Jadi mau kasih untuk dengan gaka dumanai pun berada pango nio gilong acara taka untuk melestarikan budaya Tidung. Oke. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih ya. Gitu, translate untuk ya. Mas Arbain, Mbak Evi atas obrolan di edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan tema yang lebih menarik lagi yuk. Ya. Tentang tradisi masyarakat Tidung yang lainnya. Betul. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, pelestarian kebudayaan dan tradisi adat Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Selain itu, kebudayaan juga memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Keberagaman kebudayaan yang ada di daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Saya Ayu Kumadang. Saya Heri Susanto. Kita pamit. Terima kasih atas perhatian dan salam budaya. Bedindang gurindo, bedindang gurindo, tebibilu. Kepandongku dedudu, kepandongku dedudu, inapun mudako. Bagatnya rasa